Selamat malam hadirin sedama yang mulia Biku Sangha, yang luhur Samanera Atasilani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudari sedang Buddha Nuba Wena Sotihoto, berjudul Kami Datang Bersujud. Duhai junjungan kami, Sang Buddha nan terpuji, kami datang bersujud padamu untuk berbakti. Hati tentram dan damai, tiada kebimbangan, merenungi namamu yang agung dan mulia, menghayati namamu yang luhur dan mulia. Baik, selanjutnya pembacaan nama Karapata yang dipimpin oleh moderator kita pada malam hari ini kepada Upasika Juliana Andra. Ya baik, nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa, Budang bhagawantang aviwademi, Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami, Supatipanno bhagavato sāvaka sangho sanghang namami. Ya, selanjutnya marilah kita bersama-sama membacakan parita permohonan Pancasila. Handamaya Buddhassa Bhagavato Pubbagana Makaram Karomase, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Handamayanti sarana gamana patambana mase, Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami,
Tatiyampi sanggam saranang gacchami. Handamayang pancasika pada patam ganamase. Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Kamesu Micacara Weramani Sikapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikapadang Samadhiyami. Sura Meraya Majapamadatana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Ya, selanjutnya pembacaan Dhammapada. Silakan pada panitia yang bertugas pembacaan Dhammapada. Pembacaan Dhammapada Brahmana Wagga Syair 393. Najata hina kote na najatcha tibra yam hi sacanca dhammo ja so suci so jabra mato. Bukan karena rambut dijalin, keturunan, ataupun kelahiran seseorang menjadi Brahmana, tetapi orang yang memiliki kejujuran dan kebijakan yang pantas menjadi seorang Brahmana, orang suci. Baik, terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Yesa atas renungan Dhammapada pada malam hari ini. Ya, baiklah, narasumber kita pada malam ini adalah Dr. Kindela Yunia. Saya akan membacakan profil singkat Dr. Kindela Yunia. Ya, Dr. Kindela Yunia, sarjana pendidikan, magister pendidikan, riwayat pendidikan dari lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kemudian 2013 lulus Magister Keguruan dan Ilmu Pendidikan Agama Buddha STAB Maha Pratsna Jakarta. Di tahun 2016 lulus program Dharma Acarya STAB Dharma Widya Bandung. Ya, pelatihan yang pernah diikuti oleh dokter sejak tahun 98 di satu cukup banyak ya, Advanced Trauma Life Support, Advanced Cardiac Life Support, Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Karya, Elektrokardiogram, EKG, Akupuntur, Herbal Aesthetic Medic, Certified Master of Handwriting Analysis, Isa Karos. Ya, baik, kepada tanpa memperlama waktu lagi, pemaparan materi lebih kurang 45 menit kepada Dr. Kindela Yunia, kami persilakan. Namo Buddhaya, Dr. Kindela. Selamat malam Bu Juli, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas dok. Silakan dok. Iya, terima kasih ya. Pertama-tama, selamat malam Satihotu, Namo Buddhaya. Kepada para Bapak Ibu semua, kita malam hari ini bertemu kembali di sini untuk
mendengarkan sebulan pendalaman Dhamma ya dalam rangka memperingati Hari Waisak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada penyelenggara Wihara Dhamma Meta Jember yang telah kembali mengundang saya dan memberi kesempatan kepada saya untuk mengisi acara di malam hari ini dan besok malam juga ya sekalian. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita beranjali merangkapkan kedua tangan, menutup kedua mata kita, karena saya akan membacakan wandana sebagai pujian dan penghormatan awal kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, untuk itu saya mohon izin untuk share screen ya. Iya, apakah screen-nya sudah terlihat? Sudah jelas, Dok. Sudah jelas ya, terima Ya, kasih. makasih, Iya. Dok. Ya. Topik yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah 4 hal yang menakjubkan dari seorang Tathagata. Kata Tathagata adalah sebuah sebutan atau gelar yang digunakan oleh Buddha Gotama untuk menyebut dirinya sendiri. Jadi Tathagata itu digunakan oleh Buddha Gotama untuk menyebut dirinya sendiri. Jadi bukan sebutan yang diberikan atau yang diungkapkan oleh para siswanya ya, tetapi oleh Buddha sendiri. Nah, arti dari Tathagata ini itu adalah orang yang telah pergi atau orang yang telah datang ya. Arti dari kata Tathagata-nya sendiri. Yang mana di sini diartikan bahwa Buddha itu telah melampaui siklus kelahiran dan kematian dan telah sampai pada kebenaran. Jadi di sini yang dimaksud adalah seorang Buddha itu adalah orang yang telah pergi atau orang yang telah datang kepada kebenaran, telah mencapai kebenaran dan telah memutus lingkaran siklus kelahiran dan kematian ya atau siklus lingkaran dari sangsara. Jadi Buddha itu telah melampaui itu. Nah, hal-hal apa sih yang membuat kita takjub atau kita kagum ya kepada seorang Buddha? Nah, di sini ada sutta yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah akan membahas atau mengungkapkan tentang hal-hal yang menakjubkan dan mengagumkan yang terjadi melalui manifestasi seorang Tathagata, seorang arahan yang telah tercerahkan sempurna ya. Seorang arahat itu adalah seseorang yang telah mengikis habis kekotoran batinnya yaitu loba, dosa dan moha. Nah, karena ini adalah hal-hal yang menakjubkan dari Tathagata dan Tathagata itu adalah sebutan yang diberikan oleh Buddha kepada dirinya sendiri, maka sutta ini atau hal-hal yang akan kita bahas pada malam hari ini itu berasal dari kata-kata Buddha sendiri ya. Jadi Buddha sendiri yang mengatakan atau menggambarkan hal-hal menakjubkan apa yang terjadi di dalam riwayat hidup beliau. Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Raya Waisak ya. Umat Buddha di seluruh dunia itu akan memperingati Hari Raya Waisak yang mana Hari Raya Waisak ini kita akan memperingati 3 peristiwa penting di dalam kehidupan Buddha Gotama. Yaitu yang pertama adalah hari kelahiran beliau, hari lahirnya Pangeran Siddhartha. Yang kedua adalah hari mencapai penerangan sempurna atau menjadi Buddha ya, di mana Patapa Gotama menjadi Buddha. Dan peristiwa penting ketiga adalah di mana Sang Buddha parinibbana. Nah, ini kita rayakan oleh umat Buddha di seluruh dunia. Tak terlepas dari kita umat Buddha di Indonesia ya, kita sebentar lagi akan merayakan Hari Waisak. Hari Raya Waisak ini begitu penting ya bagi umat Buddha. Semua umat Buddha merayakan, mengagungkan, memuji
dan memberi penghormatan kepada Buddha. Nah, untuk itu kita akan lihat kenapa sih Buddha ini begitu kita agungkan ya, begitu kita agungkan, begitu mengagumkan, sehingga kita mau mengikuti ajaran-ajarannya. Nah, kita lihat hal-hal apa yang menakjubkan di dalam diri seorang Buddha atau seorang Tathagata. Di dalam Patama Tathagata Acarya Sutta ini diambil dari Anguttara Nikaya 4.127, di mana Sang Buddha itu menjelaskan tentang dirinya sendiri, seorang Tathagata itu ada 4 hal yang menakjubkan dari seorang Tathagata ya. 4 hal yang menakjubkan. Yang pertama ini, di mana Sang Buddha mengatakan itu kejadiannya yang pertama pada waktu Bodhisatta meninggal dunia dari alam surga Tusita dan memasuki rahim ibunya. Peristiwa yang kedua adalah Bodhisatta keluar dari rahim ibunya. Yang ketiga adalah ketika seorang Tathagata tercerahkan ya. Dan yang keempat, Tathagata memutar roda Dhamma. Pada 4 peristiwa ini ada suatu kejadian yang sangat mengagumkan, yang luar biasa yang terjadi ya di dalam mengikuti 4 kejadian ini. Nah, di mana dikatakan pada 4 kejadian yang telah disebutkan di atas tadi, di dalam dunia ini, baik di alam manusia, dewa, Brahma, dengan populasinya para petapa, para Brahmana, para dewa, manusia, ada suatu cahaya yang tak terukur yang muncul melalui keagungan atau melebihi keagungan sinar-sinar para dewa di surgawi ya. Nah, sinar ini muncul mengiringi 4 peristiwa besar tadi, yaitu peristiwa kelahiran Bodhisatta memasuki rahim ibunya, Bodhisatta lahir, Bodhisatta menjadi Buddha, dan parinibbananya Sang Buddha. Itu muncul suatu cahaya yang sangat-sangat kemilau, bercahaya ya, melampaui keagungan sinar-sinar dari para makhluk alam surgawi, di mana cahaya ini bahkan bisa menembus yang disebut sebagai suatu adanya alam neraka antara ya disebutnya, Lokantara Niraya. Nah, Lokantara Niraya itu adalah suatu alam neraka di mana terjadi ruangan di antara 3 sistem dunia. Itu ada di situ, sangat-sangat gelap. Alam neraka ini sangat gelap dan dingin. Nah, bahkan di alam neraka yang sangat gelap itu cahaya ini juga bisa masuk ke situ, nembus. Sedangkan cahaya matahari saja tidak bisa menembus di situ. Nah, dan juga dengan selain adanya cahaya ini, yang mengikuti keempat peristiwa penting tadi, ada suatu semacam gempa bumi ya, di mana 10.000 sistem tata surya ini bergoncang dan bergetar, tapi tidak ada kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, kita mengenal adanya 31 alam kehidupan. 31 alam kehidupan yang dimana dibagi menjadi 3 kelompok besar, 3 loka atau 3 dunia, yaitu arupa bumi, rupa bumi, dan kama bumi. Kama bumi sendiri terbagi menjadi 2 lagi, menjadi bumi paya bumi 4 atau alam yang menderita, dan kama sugati bumi 7 atau alam yang menyenangkan ya. Nah, di antara alam apaya yang 4 ini adalah alam binatang atau tiracana, alam peta atau alam setan, alam asura atau alam raksasa, dan niraya atau neraka ya. Sedangkan di alam yang menyenangkan ini ada 7, yaitu alam manusia dan alam dewa 6. Nah, lanjut.
kita mengenal di antara setiap sistem tata surya itu terdapat satu dunia antara. Dunia antara ini adalah ruangan di tengah-tengah yang mana diumpamakan seperti ada 3 roda yang saling bersentuhan. Nah, di tengah-tengahnya itu ada segitiga yang kosong. Di sini adalah disebutkan sebagai alam neraka antara, ya, alam neraka antara, yaitu Lokantara Niraya. Ukurannya sebesar kurang lebih 8.000 yojana, di mana makhluk-makhluk yang lahir di situ itu adalah makhluk-makhluk yang karena perbuatannya atau karma buruknya berbuah, di mana mereka sebelumnya itu melakukan suatu perbuatan jahat yang mengerikan, baik terhadap orang tua mereka, terhadap para pertapa atau brahmana yang baik, atau karena kebiasaan-kebiasaan jahat mereka yang sering mereka lakukan seperti membunuh binatang dan lain-lain ya. Makhluk-makhluk ini tubuhnya lumayan besar ya, berukuran sekitar kira-kira 5 mil atau 3 gauta. Mereka memiliki kuku jari yang sangat panjang seperti kelelawar. Nah, lalu makhluk-makhluk ini bergantungan memakai kuku-kukunya yang panjang itu bergantungan pada kaki gunung di sistem dunia ini. Mereka merayap. Ketika mereka bersentuhan satu sama lainnya dalam jarak kurang lebih panjangnya 1 lengan, mereka tuh berpikir, wah, kami kayaknya telah memperoleh makanan nih. Nah, karena mereka berpikir seperti itu, mereka menjadi gembira, heboh, bergulingan, sehingga mereka lupa menggantungkan diri lagi. Akhirnya mereka jatuh ke dalam air yang menyokong dunia dan mereka tubuhnya itu lebur seperti kalau kita mengadon kue tepung masuk ke dalam air lebur seperti itu. Nah, di Lokantara Niraya ini tidak panas tetapi dingin, sangat luar biasa dingin ya, karena di situ juga ada air dingin dan sangat gelap. Saking gelapnya ini tidak ada cahaya sama sekali yang bisa membuat makhluk-makhluk itu melihat satu sama lainnya. Nah, bahkan sinar matahari pun tidak bisa menembus ke sana. Nah, saking gelapnya. Nah, dengan 4 peristiwa penting dalam kehidupan seorang Tathagata atau seorang Buddha, yang mana muncul cahaya, cahaya ini bisa nembus ke dalam neraka Lokantara ini. Sehingga makhluk-makhluk yang di sana itu bisa saling melihat. Sehingga mereka tahu ternyata mereka tidak sendirian berada di situ, tetapi ada makhluk lain juga yang ikut terlahir di alam itu. Nah, di alam itu ya. Nah, sekarang kita lanjut pada tadi ya, hal-hal yang menakjubkan dari seorang Tathagata. Seorang bodhisattva itu dengan penuh perhatian dan kewaspadaan itu dia muncul di alam surga Tusita. Nah, alam surga Tusita ini adalah alam kehidupan terakhir seorang bodhisattva sebelum terlahir ke alam manusia di kelahirannya yang terakhir ya. Sebelum terlahir di alam Tusita, bodhisatta adalah seorang manusia lahir di alam manusia yang bernama Wesantara. Meninggal lalu dengan penuh perhatian dan penuh kewaspadaan terlahir kembali di alam surga Tusita. Nah, selama berada di alam surga Tusita, sang bodhisatta itu juga selalu berada dalam keadaan penuh perhatian dan penuh kesadaran. Dan bodhisatta terlahir di alam surga Tusita itu umur kehidupannya penuh sesuai dengan umur kehidupan dewa di alam surga Tusita. Nah, lalu bodhisatta meninggal di alam surga Tusita untuk lahir di alam manusia sebagai alam kelahirannya atau kelahiran yang terakhir dan akan menjadi Buddha di alam ini, di alam manusia. Bodhisatta juga dengan penuh perhatian dan kewaspadaan meninggal dunia di alam surga Tusita dan masuk ke dalam rahim ibunya. Ibunya adalah Ratu Mahamaya ya. Nah, selama bodhisatta berada di dalam kandungan ibunya, itu ada 4 dewa muda yang datang untuk menjaga di 4 penjuru agar tidak ada manusia atau yang bukan manusia
manusia atau makhluk apapun yang bisa mencelakai sang bodhisatta dan ibunya. Jadi begitu bodhisatta memasuki rahim ibunya sampai dia lahir, empat raja dewa muda ini selalu menjaganya sehingga tidak ada yang bisa mencelakai ibunya dan bodhisatta ya. Nah, selama ibunya Ratu Mahamaya itu mengandung bodhisatta, sang ibu menjadi sungguh-sungguh sangat bermoral. Kemoralannya atau silanya itu sangat sempurna ya. Tidak ada pikiran-pikiran indrawi yang muncul pada ibunya yang berhubungan dengan lawan jenisnya atau dengan laki-laki lain, di mana tidak juga ada laki-laki yang bisa menyentuh ibu dari bodhisatta ini dengan pikiran bernafsu ya. Lalu selama mengandung, sang ibu memperoleh kenikmatan indrawi. Segala kenikmatan indrawi dia akan memperolehnya, akan mendapatkannya, dan sang ibu juga menikmati kebahagiaan indrawi yang diperolehnya. Dan selama mengandung, ibu bodhisatta juga tidak pernah mengalami penderitaan apapun yang muncul. Dia selalu bahagia dan bebas juga dari kelelahan jasmani. Berbeda dengan manusia pada umumnya ya. Manusia pada umumnya kalau mau hamil atau mengandung itu banyak juga penderitaannya ya. Ada yang mual, muntah, mudah lelah, mudah capek, sakit pinggang, dan sebagainya. Berbeda dengan ibu bodhisatta, bahwa ibu bodhisatta tidak pernah mengalami penderitaan dan juga tidak ada kelelahan ya. Ini sangat menakjubkan sekali ya. Nah, lalu ibu bodhisatta pun dia bisa melihat janin di dalam rahimnya itu sangat jelas. Dia bisa melihat seluruh bagian-bagian tubuh dari janinnya itu, dari anaknya itu secara lengkap dengan organ-organ indranya. Dia bisa melihat ke dalam rahimnya sendiri, yang mana kita di sini sekarang tidak bisa ada yang melihat ya. Bahkan kalau dilihat dari USG pun juga banyak bagian-bagian yang tidak jelas yang tidak bisa kita lihat. Lalu 7 hari setelah kelahiran bodhisatta, sang ibu meninggal dunia dan terlahir kembali di alam surga Tusita ya. Ibu bodhisatta melahirkan setelah tepat mengandung sebanyak 10 bulan. Kalau manusia pada umumnya antara 9 sampai 10 bulan. Nah, kalau ibu bodhisatta pasti selalu pas sekali waktunya 10 bulan itu baru melahirkan ya. Lalu ibu bodhisatta melahirkannya dalam posisi berdiri. Kalau wanita lain itu melahirkan dalam posisi berbaring atau duduk, tetapi ibu bodhisatta melahirkan dalam posisi berdiri. Dan ketika ibu bodhisatta keluar dari rahimnya, itu bodhisatta tidak langsung menyentuh tanah, tetapi ada 4 dewa yang menyangga dan memperlihatkan kepada ibunya ya. Jadi yang pertama-tama menyambut atau menerima kelahiran bodhisatta adalah para dewa, baru manusia. Nah, ibu bodhisatta meninggal 7 hari setelah melahirkan bodhisatta. Itu adalah merupakan suatu hukum dhamma niyama juga, yang mana apabila tempat tinggal atau rahim atau kandungan seorang ibu yang sudah ditempati oleh bodhisatta itu juga sudah tidak bisa ditempati oleh makhluk lain juga. Nah, jadi pada bodhisatta keluar itu dia tidak menyentuh tanah, tetapi ada 4 dewa yang menerimanya dan mengangkatnya di depan sang ibu dan mengatakan, "Bergembiralah, oh ratu, seorang putra dengan kuasaan luar biasa telah engkau lahirkan." Nah, lalu bodhisatta juga keluar atau lahir dalam keadaan bersih ya, tidak ada noda-noda darah atau kotoran lainnya. Tubuhnya luar biasa bersih yang diumpamakan seperti batu permata berlian atau batu beril yang sangat jernih ya, sangat jernih. Nah, ketika sang bodhisatta keluar dari rahim ibunya, tiba-tiba juga ada muncul 2 pancuran air yang memancar dari angkasa, yang satu sejuk, yang satu hangat. Air ini memandikan ibu bodhisatta dan bodhisatta sendiri.
Ya, lalu tidak sampai di sini ya, apa yang mengagumkan dari kelahiran Bodhisatta. Nah, ternyata segera setelah sang Bodhisatta lahir, beliau berdiri tegak dengan kakinya menginjak tanah. Kemudian beliau berjalan 7 langkah ke arah utara dan dengan payung putih yang menaunginya. Tiba-tiba ada muncul payung putih yang menaunginya. Beliau mengamati segenap tiap-tiap penjuru dan mengucapkan kata-kata seorang pemimpin kelompok. Sang Bodhisatta bisa langsung berkata ya, begitu lahir. Dia berkata, akulah yang tertinggi di dunia. Akulah yang terbaik di dunia. Akulah yang terkemuka di dunia. Inilah kelahiranku yang terakhir. Sekarang tidak ada lagi penjelmaan baru bagiku. Nah, itu adalah kejadian-kejadian yang menakjubkan yang sehubungan dengan Bodhisatta memasuki rahim ibunya sampai Bodhisatta lahir. Nah, tadi dikatakan selama ibu Bodhisatta mengandung itu ada 4 raja dewa yang melindunginya, yang menjaganya, dan lalu begitu Bodhisatta lahir juga ada 4 dewa yang yang menangkap sehingga Bodhisatta tidak menginjak tanah ya. Nah, 4 raja dewa ini adalah 4 raja dewa di alam Catu Maharajika ya. Kita mengenal tadi ada 6 alam dewa. Yang pertama adalah Dewa Catu Maharajika ya. Alam Dewa Catu Maharajika di sini ada 4 raja dewa yaitu Dawa Darata atau dewa yang memimpin arah timur, yang memimpin para Gandaba ya atau dewa musisi. Lalu Dewa Wirul Haka, raja dewa yang memimpin di arah selatan, memimpin para Kumbada. Lalu Dawa Pirupaka, raja dewa yang memimpin di bagian barat, yang memimpin para naga. Dan yang keempat adalah Dewa Wesawana, dewa yang memimpin di bagian utara, memimpin para yaka. Nah, ini adalah 4 raja dewa yang menjaga Bodhisatta. Lalu tadi Bodhisatta begitu lahir, dia bisa jalan 7 langkah dan mengatakan kata-kata ya. Di situ juga banyak yang mengartikan sebagai simbol-simbol ya dari semuanya itu. Jadi semua aspek peristiwa yang timbul atau yang terjadi sehubungan dengan kelahiran Bodhisatta itu memiliki simbol. Nah, dia berdiri dengan kokoh pada kedua kakinya. Kaki itu dalam bahasa Pali disebutnya pada, berdiri tegak. Ya, itu adalah simbol dari pencapaian dari 4 landasan kekuatan batin atau idipada. Beliau menghadap ke utara. Itu melambangkan beliau mengarah ke atas dan melampaui banyak makhluk. Nah, karena Bodhisatta itu lahir, calon Buddha akan menjadi seorang Buddha di mana itu adalah makhluk yang tertinggi di alam semesta ini dengan pencapaian beliau sebagai seorang sama Sambuddha, maka begitu jalan dia menghadap ke utara itu melambangkan kalau dia itu Bodhisatta itu akan melampaui banyak makhluk. 7 langkahnya melambangkan kalau beliau itu akan memperoleh 7 faktor pencerahan sempurna atau Satta Bojjhanga ya. Payung putih yang menaungi Bodhisattva itu melambangkan kalau beliau itu akan memperoleh payung kebebasan. Payung kebebasan. Dan Bodhisatta mengamati segala penjuru melambangkan kalau beliau itu akan memperoleh pengetahuan yang tanpa halangan. Ya. Mengucapkan kata-kata sebagai seorang pemimpin kelompok melambangkan kalau beliau itu akan memutar roda dhamma yang tidak akan bisa dihalangi oleh siapapun. Pernyataan inilah kelahiranku yang terakhir melambangkan kalau beliau itu akan meninggal dunia dan memasuki unsur nibbana tanpa batas dari faktor-faktor kehidupan ini. Nah, tadi disinggung Bodhisatta berdiri tegak di atas kakinya, itu melambangkan 4
landasan batin yang kokoh atau idipada, yaitu 4 hal yang harus dikembangkan atau mengembangkan landasan kekuatan batin yang memiliki konsentrasi yang dihasilkan dari keinginan atau aktivitas berusaha atau canda ya. Canda itu adalah keinginan untuk berbuat. Nah, keinginan untuk berbuat harus disertai juga dengan kegigihan, dengan usaha, dengan semangat atau wirya, juga dengan pikiran yang terfokus, yang terkonsentrasi, disertai dengan penyelidikan dari aktivitas-aktivitas berusaha atau wimangsa. Ini adalah 4 kekuatan batin yang melandasi semua kegiatan atau semua apa yang kita hendaki, apa yang kita tuju, apa yang kita lakukan itu untuk menjadi berhasil ya. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu, ingin mencapai sesuatu, kita harus memiliki 4 landasan ini untuk bisa mewujudkan atau memberikan hasil yang baik. 7 faktor pencerahan yang dilambangkan oleh Bodhisattva 7 langkah itu adalah 7 faktor pencerahan yang telah Bodhisattva peroleh, yang harus dikembangkan atau yang disebut dengan Satta Bojjhanga, yaitu yang pertama adalah perhatian atau sati, penyelidikan terhadap Dhamma Vicayo, terus adanya tenaga atau usaha, wirya atau semangat, adanya kegembiraan, kegiuran atau piti, adanya ketenangan atau pasadi, konsentrasi samadhi, dan keseimbangan batin atau UPK. 7 faktor pencerahan ini adalah kualitas-kualitas yang dimiliki oleh seorang mulia atau seorang yang tercerahkan ya. Di mana dari mulai sati sampai UPK itu harus dikembangkan untuk mencapai, nanti akhirnya akan mencapai maga atau jalan dan merealisasi 4 kebenaran mulia. Ada hal lainnya, ada satu hal lainnya lagi yang disebutkan di dalam Majjhima Nikaya 123, ditambahkan Sang Tathagata itu juga dia bisa mengenali perasaan, persepsi, dan pikirannya dikenali pada saat munculnya, pada saat berlangsungnya, dan pada saat lenyapnya. Ini pun oleh Sang Buddha itu disebutkan sebagai suatu keadaan yang menakjubkan dari seorang Tathagata ya, dari seorang Tathagata. Nah, di mana seorang sama Sang Buddha itulah yang pertama kali mengajarkan kalau kita itu makhluk itu memiliki perasaan, memiliki persepsi, memiliki pikiran, dan di mana perasaan, persepsi, dan pikiran itu timbulnya ada 3 saat ya, yaitu muncul, berangsung, dan lenyap. Nah, di mana seorang sama Sang Buddha bisa mengenali perasaan, pikiran, dan persepsinya di mana muncul, berangsung, dan lenyapnya dalam dirinya sendiri dan juga orang lain, makhluk lain, dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Nah, termasuk juga yang tadi 7 faktor pencerahan atau Satta Bojjhanga itu juga disebut hal-hal yang menakjubkan dari seorang Buddha karena sebelum itu tidak ada seseorang pun yang mengajarkan adanya 7 faktor pencerahan itu ya, Satta Bojjhanga itu. Yang mengajarkan adalah seorang Buddha. Nah, itu adalah 4 faktor atau 4 hal yang menakjubkan dari seorang Buddha bagian yang pertama. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada 4 hal yang menakjubkan dari seorang Tathagata yang bagian kedua ya, yaitu Duttiya Tathagata Acarya Sutta, Anguttara Nikaya 4.128. Nah, di dalam sutta ini Sang Buddha itu juga menjelaskan hal-hal menakjubkan lain dari seorang Tathagata itu ada lagi 4 kelompok lain. Kalau yang tadi yang pertama itu berkenaan dengan Bodhisatta memasuki rahim ibunya, Bodhisatta keluar dari rahim ibunya, Bodhisatta menjadi Buddha, dan Buddha Parinibbana itu muncul cahaya yang sangat kemilau yang bisa menembus ke semua penjuru alam semesta, dan juga simbol-simbol dari
kelahiran bodhisatta yang mana nantinya akan diperoleh atau diajarkan oleh seorang Buddha. Nah, yang bagian kedua ini, Tathagata atau Buddha menerangkan seorang Buddha atau seorang Tathagata itu mengajarkan Dhamma. Ada 4 hal yang menakjubkan. Yang pertama adalah tentang ketidakmelekatan. Yang kedua adalah Dhamma untuk melenyapkan keangkuhan. Yang ketiga adalah Dhamma untuk menuju kedamaian. Dan yang keempat adalah Dhamma untuk melenyapkan ketidaktahuan. Hal-hal Dhamma yang 4 ini, itu Sang Buddha ajarkan karena pada waktu itu tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mengajarkan tentang hal-hal yang supaya kita tidak melekat, supaya kita bisa melenyapkan keangkuhan, kita bisa menuju kedamaian, dan kita bisa melenyapkan ketidaktahuan. Ya. Nah, kita lihat yang pertama, ketidakmelekatan. Orang-orang biasanya bersenang-senang dalam kemelekatan, ya, menikmati kesenangan di dalam kemelekatan, bergembira di dalam kemelekatan. Tetapi ketika seorang Tathagata mengajarkan Dhamma tentang ketidakmelekatan, orang-orang ingin mendengarnya dan mereka menyimak dan mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya. Nah, ini suatu hal yang menakjubkan ya. Kita semua manusia dan makhluk lain pun yang ada di dunia ini pasti senang ya, senang menikmati kesenangan-kesenangan, melekat di dalam kesenangan-kesenangan indrawi. Nah, tetapi ketika seorang Tathagata mengajarkan suatu Dhamma supaya kita tidak melekat kepada kesenangan, orang-orang bukannya menjauhi atau tidak ingin mendengarkan, tetapi justru orang-orang itu manusia itu pada senang, bahkan para dewa juga ikut mendengarkan ya, karena Buddha juga mengajarkan para dewa, mengajar kepada para dewa. Mereka menyimak, mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya. Ini suatu hal yang menakjubkan ya, karena bertolak belakang dengan sifat manusia sifat manusia pada umumnya. Kemelekatan-kemelekatan itu yang disenangi atau kenikmatan indrawi yang disenangi manusia itu adalah kita semua manusia itu senang dengan kenikmatan-kenikmatan indrawi. Kita senang melihat yang baik, mendengar yang baik. Nah, lalu kita juga melekat atas semua kenikmatan indrawi itu, termasuk juga dengan harta kekayaan, dengan pandaian, dengan kedudukan, yang mana kalau kita melekat kepada semua kenikmatan-kenikmatan itu akan membawa kita menuju kelahiran kembali. Kita akan lahir kembali. Ya. Sedangkan seorang Tathagata mengajarkan Dhamma supaya kita tidak melekat dan supaya kita bisa terbebas dari lingkaran kelahiran kembali atau lingkaran samsara. Nah, kenapa kita melekat, kita senang dengan kenikmatan-kenikmatan indrawi? Karena kita memiliki sifat loba ya di dalam diri kita. Loba itu keserakahan atau kemelekatan. Nah, karakteristik dari loba itu mencengkram objek indera sebagai milikku. Ya. Jadi kita menganggap apa yang menyenangkan bagi kita, objek-objek indera itu sebagai milik kita dan kita menggenggam atau melekatnya dengan kuat, ya. Sehingga karena kita menganggap itu adalah milik kita dan kita ingin bersenang-senang terus dengan kenikmatan indrawi, akhirnya kita melekat kuat dan kita tidak mampu melepaskannya. Nah, kenapa kita bisa seperti itu? Kenapa kita bisa mencengkram atau kita senang dengan objek indrawi, kita melekat menganggap itu milik kita sehingga tidak bisa melepaskan? Itu sebabnya adalah karena adanya suatu pandangan salah ya. Di sini saya kasih gambar sedikit lucu-lucu ya.
tikus yang kena lem tuh, tolong katanya lengket nih, karena di situ ada makanan, jadi tikusnya mau, akhirnya dia susah untuk melepaskannya. Iya. Nah, tadi karena adanya pandangan salah, maka dari itu kita memiliki kemelekatan ya kepada suatu benda. Nah, pandangan salahnya di mana? Nah, karena kita itu tidak tahu, ketidaktahuan atau pikiran kita itu diliputi kekeliruan atau yang disebut dengan wipalasa, sehingga kita memiliki pandangan salah bahwa objek-objek kita yang kita lihat, yang kita dengar, keenam objek indera itu kita pikir adalah sesuatu yang kekal gitu, padahal semuanya tidak kekal. Nah, lalu kita berpikir semuanya itu menyenangkan, padahal ada di balik yang menyenangkan itu belum tentu benar-benar menyenangkan. Ada yang disebut dengan duka ya. Jadi kita menganggap sesuatu yang penderita itu sebagai yang menyenangkan, yang duka sebagai suka ya. Kalau yang pertama tadi yang tidak kekal atau anicca sebagai yang kekal, yang ketiga yang tanpa diri atau anatta kita anggap sebagai adanya diri yang kekal ya atau atta. Yang keempat adalah hal-hal yang kurang baik, yang tidak indah sebagai yang indah, asubha sebagai yang subha. Nah, demikianlah dalam kenyataannya, sehingga loba itu akan terus-menerus mendambakan objek-objek indrawi, kenikmatan indera, kekayaan, kekuasaan, ketenaran, dan lain-lain. Kita ingin memiliki itu semua. Kita menganggap itu adalah milik kita, sehingga kita melekat. Ya, kita melekat dan kita lupa kalau semua itu adalah tidak kekal. Kalau semua itu juga masih akan mendatangkan penderitaan karena tidak kekal, kekayaan bisa habis, kekuasaan bisa turun atau hilang, ketenaran bisa turun. Nah, itu adalah tidak menyenangkan ya, duka, dan semuanya itu tanpa inti ya, dan tidak indah. Karena adanya empat wipalasa itu kita menganggap semuanya milik kita, maka kita melekat. Nah, dari kita melekat itulah akhirnya akan terjadi lagi lingkaran lahir kembali ya. Dalam Dhammapada, Buddha juga mengatakan dari nafsu keinginan timbullah kesedihan, dari nafsu keinginan timbullah rasa takut. Baginya yang sepenuhnya terbebas dari nafsu keinginan tidak ada lagi kesedihan apalagi ketakutan. Nah, kalau kita lihat di dalam 4 kebenaran mulia yang kedua yaitu dukkha samudaya arya sacca atau kebenaran mulia tentang asal mula dukkha itu adalah tanha atau loba ya, yaitu keinginan yang tidak ada habis-habisnya sehingga kita melekat ke sana. Yang kedua yaitu jalan atau dhamma untuk melenyapkan keangkuhan atau kesombongan. Nah, banyak orang biasanya itu senang menikmati keangkuhan ya, bergembira di dalam keangkuhan. Tetapi seorang Tathagata mengajarkan Dhamma untuk melenyapkan keangkuhan. Ini juga bertolak belakang ya. Kita semua senang kalau kita lebih baik dari orang lain. Kalau kita lebih sejahtera, lebih bahagia, lebih pandai, dan sebagainya dari orang lain. Nah, kita senang, orang-orang banyak yang senang seperti itu. Tetapi ketika Tathagata mengajarkan Dhamma untuk melenyapkan keangkuhan, orang-orang justru ingin mendengarnya, bukan mengabaikannya, ingin mendengarkannya, mereka juga menyimaknya, mereka mengarahkan pikiran dan usaha untuk memahaminya. Itu adalah hal menakjubkan kedua dari seorang Tathagata. Banyak objek-objek yang bisa menyebabkan munculnya kesombongan atau keangkuhan dalam diri kita ya. Kita bisa merasa bangga, merasa sombong, merasa lebih dari orang lain. Bisa karena kita mendapatkan kelahiran yang baik. Kita
lahir misalnya mendapatkan di marga yang terkenal, marga yang kuat dan besar. Karena kita sehat, usia kita masih muda, kita memiliki kehidupan yang baik, keuntungan, kita dipuja, dihormati, memiliki kedudukan yang baik, memiliki banyak pengikut, memiliki harta benda, memiliki penampilan yang baik, berpengetahuan tinggi, cerdas. Kita juga memiliki pengalaman, memiliki banyak hal-hal yang baik, semua kebutuhan kita bisa kita penuhi, kita tidak diremehkan atau dicela, kita memiliki postur tubuh yang baik, kita juga memiliki pencapaian, popularitas, bahkan kemoralan atau jana atau ketangkasan dan juga bisa hal-hal atau faktor-faktor yang menimbulkan kesombongan ya. Postur tubuh yang baik, bentuk tubuh yang baik, kesempurnaan tubuh itu semua bisa menyebabkan timbulnya kesombongan. Tetapi kesombongan itu bukan hanya timbul pada orang-orang yang memiliki kelebihan, tetapi pada orang-orang yang memiliki kebaikan atau kualitas yang sama dengan yang lain pun bisa timbul kesombongan ya. Bahkan mereka yang memiliki kualitas atau perolehan yang kurang pun bisa memiliki kesombongan. Jadi kesombongan itu tidak hanya muncul pada yang superior aja, tetapi juga pada yang seimbang dan juga pada yang inferior juga muncul kesombongan. Ya, bisa muncul kesombongan akan hal-hal yang Bapak Ibu lihat di dalam slide yang ini. Nah, kesombongan, keangkuhan atau kebanggaan dalam bahasa Pali itu disebut mana, kesombongan ya. Nah, mana itu fungsinya dia menganggap dirinya lebih tinggi, kalau diibaratkan itu seperti bendera yang berkibar ya, seperti bendera yang berkibar di angkasa. Nah, manifestasinya adalah menilai diri sendiri itu lebih tinggi seperti bendera atau spanduk yang tinggi ya. Sebab terdekatnya adalah keserakahan yang tidak bersekutu dengan pandangan salah. Nah, kalau tadi loba itu adalah keserakahan yang bersekutu dengan pandangan salah. Pandangan salah yang tadi yang 4 yang wiparasa itu ya, yang menganggap sesuatu yang tidak kekal sebagai kekal, itu adalah loba, sedangkan keangkuhan atau mana itu adalah keserakahan yang tidak bersekutu dengan pandangan salah, yang tidak bersekutu dengan yang tadi itu. Dia sudah tahu sebetulnya, tetapi dia belum bisa melenyapkan kesombongan dalam diri. Loba atau tanha yaitu nafsu keinginan, di mana seseorang itu menginginkan atau menganggap 5 kelompok kehidupan dan objek-objek indera itu sebagai milikku, sehingga berpikir ini adalah milikku ya, menikmati semuanya, sedangkan mana itu dia membandingkan atau merasa lebih tinggi dengan orang lain, sehingga timbullah pandangan ini adalah aku, dan adanya pandangan keliru menganggap adanya diri yang kekal, sehingga timbullah pandangan ini adalah diriku. Inilah yang ketiga hal inilah yang menjadikan seseorang atau setiap makhluk itu akan lahir kembali ke dalam alam kehidupan. Ya, jadi ini ya yang harus kita hilangkan supaya kita tidak akan lahir lagi. Nah, seorang Tathagata itu sangat menakjubkannya karena dia mengajarkan dhamma untuk kita bisa keluar dari lingkaran samsara, dan semua orang dan banyak orang yang mengarahkan pikiran untuk memahami dan mengikutinya. Hal-hal yang menakjubkan yang ketiga adalah di mana orang-orang itu senang dengan hal-hal yang menggairahkan atau kegembiraan. Di sini maksudnya adalah kegairahan atau kegembiraan di dalam hal-hal yang tidak damai ya, ketidakdamaian.
menikmati kesenangan di dalam hal-hal yang menggairahkan, bergembira di dalam hal-hal yang menggairahkan. Tetapi ketika seorang Tathagata mengajarkan Dhamma yang menuntun menuju kedamaian, orang-orang ingin mendengar dan mereka menyimak dan mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya. Nah, hal-hal yang tadi yang menggairahkan atau menggembirakan itu adalah hal-hal yang bisa menimbulkan ketidakdamaian, tetapi orang-orang senang atau menikmati itu. Misalnya contohnya orang-orang menikmati perselisihan, mereka bergembira atau senang kalau ada yang berselisih, senang mengucapkan kata-kata yang bisa menciptakan perselisihan, senang mengucapkan kata-kata kasar atau kata-kata yang keras, kata-kata yang menyakiti orang lain atau menghina orang lain, kata-kata yang bisa memecah belah orang-orang yang lagi rukun. Jadi orang-orang tuh banyak juga yang senang seperti itu ya. Tetapi ketika seorang Tathagata mengajarkan hal-hal atau dhamma yang bisa membasmi hal-hal seperti ini dan mengajarkan dhamma menuju kedamaian, orang-orang senang mendengarkannya. Yang keempat adalah banyak orang yang tenggelam di dalam ketidaktahuan. Di sini diumpamakan oleh Tathagata itu seperti sebutir telur yang terbungkus ya. Kita tidak bisa melihat isi telur itu apa karena telurnya itu terbungkus. Nah, seorang Tathagata mengajarkan dhamma yang untuk melenyapkan ketidaktahuan. Ini maksudnya adalah kita tidak bisa melihat dengan sesungguhnya fenomena-fenomena yang ada di alam semesta ini ya. Kita nggak tahu sebetulnya tubuh jasmani kita ini seperti apa, kenapa orang bisa lahir kembali, dan sebagainya. Itu karena adanya ketidaktahuan. Nah, Tathagata atau Buddha mengajarkan Dhamma untuk melenyapkan ketidaktahuan ini dan banyak orang yang senang dan berusaha untuk memahaminya. Ketidaktahuan itu adalah awija atau moha di dalam bahasa Pali ya. Awija atau moha ini itu adalah akan membutakan pikiran. Seperti tadi ya, kita nggak bisa melihat di dalam telur itu seperti apa karena terbungkus. Nah, pembungkusnya itu adalah moha ya. Sehingga kita tidak mengetahui dan tidak bisa melihat sifat sebenarnya dari objek-objek indera atau kebenaran tertinggi dari badan jasmani dan mentalitas. Di sini maksudnya kita tidak bisa melihat atau memahami bahwa semua sesuatu yang berada di dunia ini, di alam semesta itu diliputi oleh 3 ciri kehidupan, yaitu anicca, ketidakkekalan, sehingga semua yang tidak kekal itu akan menimbulkan penderitaan atau ketidakpuasan, yaitu dukkha. Nah, karena tidak kekal, maka akan menimbulkan ketidakpuasan, sehingga semuanya adalah tanpa diri yang kekal. Itu kita tidak bisa melihat karena adanya awija ya. Kita juga tidak bisa memahami atau melihat kehidupan kita yang lampau atau yang masa depan. Kita juga tidak memahami hukum karma dan akibat-akibatnya. Kita juga tidak bisa memahami paticca samuppada atau hubungan sebab akibat akan kemunculan yang bergantungan. Dan kita juga tidak bisa memahami 4 kebenaran mulia. Ini adalah yang disebut sebagai moha atau awija. Ya. Nah, karakteristik dari moha adalah kebutaan mental ya, tidak mengetahui secara benar ya. Tidak mengetahui secara benar tentang apa yang tadi ya, tentang anicca, dukkha, anatta, paticca samuppada, hukum karma dan sebagainya. Fungsinya dia tidak bisa membuta atau kita tidak bisa menembus atau membutakan kita sehingga tidak bisa melihat kebenaran atau realitas hakiki, tidak bisa mengetahui dengan benar segala sesuatunya, tetapi kita bisa salah melihatnya karena kita tidak bisa menembus. Seperti yang kalau contoh di sini adalah kita tidak bisa melihat ke dalam telur karena ada di cangkangnya ya. Sebab terdekatnya adalah kita tidak bisa merefleksikan secara bijaksana atau dengan kata lain kita belum memiliki kebijaksanaan atau panya sehingga kita tidak bisa melihat
kebenaran atau realitas hakiki ya. Moha itu disebut ya sebagai akar atau pemimpin dari faktor mental yang tidak bermoral. Semua hal-hal, tindakan kita, pikiran kita, ucapan kita yang tidak baik, yang tidak bermanfaat, yang tidak bermoral, itu disebabkan karena adanya moha. Karena kita buta atau kita tidak mengetahui kalau kita berbuat seperti ini, kalau kita berpikir seperti ini, kalau kita berucap seperti ini, akibatnya akan seperti apa karena kita tidak tahu kita berbuat seperti itu. Nah, itu adalah 4 hal yang menakjubkan dari seorang Tathagata ya. Di mana yang pertama tadi ketika orang-orang senang dengan kemelekatan, Tathagata mengajarkan hal-hal untuk melenyapkan kemelekatan. Orang-orang senang dengan keangkuhan, Tathagata mengajarkan dhamma untuk melenyapkan keangkuhan. Orang-orang senang dalam ketidakdamaian, Tathagata mengajarkan jalan menuju kedamaian. Orang-orang diliputi oleh ketidaktahuan, Tathagata mengajarkan jalan untuk melenyapkan ketidaktahuan. Nah, yang mana semua orang itu senang dan memahaminya, termasuk diantaranya Bapak Ibu semua, kita di sini ya, kita di sini juga senang ya belajar dhamma yang diajarkan Tathagata yang untuk melenyapkan tadi kemelekatan, keangkuhan, ketidakdamaian, dan ketidaktahuan atau ringkasnya adalah untuk melenyapkan loba, dosa, dan moha ya, yang mana diajarkan oleh Tathagata dalam jantung ajaran Buddhisme itu adalah di dalam 4 kebenaran mulia. Ya, 4 kebenaran mulia yaitu kebenaran mulia tentang adanya duka atau keadaan yang tidak memuaskan, di mana penyebabnya adalah loba, dan ketidakpuasan atau penderitaan atau lingkaran samsara ini bisa berakhir yaitu tercapainya atau terrealisasinya nibbana, sehingga kita bisa terbebas dari duka, kita juga sudah melampaui atau mengakhiri lingkaran kelahiran kembali, lingkaran samsara, dan jalannya juga sudah diajarkan yaitu jalan mulia berunsur 8 ya. Jalan mulia berunsur 8 yaitu pengertian benar, niat benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Nah, demikianlah isi dari Sutta Anguttara Nikaya 4.127-128 tentang hal-hal yang menakjubkan dari seorang Tathagata. Saya kembali sampai di sini dulu pembahasan saya kembalikan kepada moderator. Sadu, sadu, sadu. Anmodana atas pemaparan materi yang luar biasa, Dokter. Cukup padat ya isinya ya. Benar-benar back. Jadi dari dasar ya, dari peringatan Hari Waisak kita memperingati 3 peristiwa penting dari di mana Ratu Mahamaya, terus lahirnya Bodhisatta, benar-benar basic seperti start dari materi TK gitu sih, tapi cukup padat sampai 4 kebenaran mulia, terus 1 jalan mulia berunsur 8. Baik, kita masuk ke pertanyaannya, ada pertanyaan masuk, Dokter. Silakan. Apa sifat mendasar yang harus dimiliki untuk menjadi umat Buddhis? Lagi. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Apa sifat dasar yang harus dimiliki kita sebagai umat Buddha ya? Iya, Sang Buddha itu mengajarkan ajarannya itu yang disebut dengan bertahap ya, Anupubbikata. Nah, ada sifat-sifat mendasar atau hal-hal mendasar yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kalau kita pertama kali menjadi umat Buddha, kita tentu biasanya menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha ya. Berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, yang mana Buddha itu adalah sebagai guru yang mengajarkan kita Dhamma. Dhamma itu ada.
Dan Dhamma adalah ajaran kebenaran yang akan membawa kita kepada kebebasan atau pembasmian kekotoran batin. Dan Sangha adalah komunitas siswa Buddha yang menjadi teladan atau mereka juga sudah membuktikan atau merealisasi nibbana juga dengan mengikuti ajaran Buddha ya di situ. Lalu selain itu kita juga diharapkan, bukan diharapkan ya, mungkin ya harusnya sih wajib ya, wajib menjalankan Pancasila minimal ya, sila kemoralan. Nah, di dalam ajaran Buddha, Buddha itu mengajarkan ajaran secara bertahap yang mana kita bisa ringkas ke dalam 3 kata ya, yaitu sila, samadhi, dan panya. Jadi kita harus memiliki sila, kemoralan yang baik, lalu kita harus melatih konsentrasi atau meditasi, dan akhirnya kita juga harus memiliki kebijaksanaan. Nah, jadi hal-hal mendasar itulah yang diajarkan oleh Buddha, yaitu sila, samadhi, dan panya. Itu yang harus kita lakukan. Minimal untuk umat awam berarti kita harus memiliki atau menjalankan Pancasila Buddhis ya, Pancasila Buddhis. Yaitu yang pertama tidak membunuh atau tidak menganiaya makhluk hidup. Yang kedua itu adalah tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga itu tidak berbuat asusila. Yang keempat, tidak berucap ucapan yang tidak benar. Yang kelima, tidak memakan atau meminum makanan yang dapat melemahkan kesadaran atau kewaspadaan. Itu minimal sila yang harus kita laksanakan. Nah, lalu selain itu, tadi kan sila, samadhi, panya. Itu sila. Samadinya, ya kita juga harus berusaha melaksanakan meditasi ya atau mengembangkan konsentrasi. Nah, mengembangkan konsentrasi itu juga akan lebih mudah atau lebih baik kalau kita memiliki sila yang baik. Nah, kalau kita memiliki sila yang baik, lalu kita memiliki konsentrasi baik, panya atau kebijaksanaan akan cepat berkembang. Ya. Akan cepat berkembang. Panya berkembangnya juga bukan hanya dari melaksanakan sila dan samadhi aja, tetapi juga harus belajar ya, belajar Dhamma seperti ini, belajar Dhamma seperti yang kita lakukan sekarang ini, itu juga akan menambah kebijaksanaan kita karena kita tahu belajar semuanya. Dan jangan lupa juga landasan dari semuanya itu adalah ada yang disebut dengan dana atau pemberian. Seperti itu. Jadi kita harus mengembangkan dana, sila, samadhi, dan panya. Ya, terima kasih. Sadu. Pemaparan yang maksudnya pembahasannya sangat bagus sih. Jadi memang dana, sila, samadhi, panya. Dana silanya bagus, baru maksudnya harus rutin ya, benar-benar wajib. Dana itu nggak harus berupa dana materi sih, bisa dana tenaga, betul ya, dana kata-kata, dana rupa. Demikian ya dok ya. Iya benar. Ya, jadi nggak harus dalam bentuk materi. Dananya Baiklah. banyak, betul. Ya, ini ada partisipan yang di Zoom yang raise hand dok. Pada saudara Irwan kami persilakan tolong diaktifkan videonya. Ya, silakan saudara Irwan. Unmute. Ya, baik, silakan saudara Irwan. Selamat malam, Bu Dr. Kindela. Ya, selamat malam Pak. Nah, tadi Bu menjelaskan tentang Lokan Tarika Nirayo. Ya Bu, jadi di antara 3 sistem alam dunia itu ada satu tempat yang sangat gelap sekali. Nah, pada saat Sang Buddha mencapai transempurna itu kan cahaya menembus. Padahal cahaya tempat lain nggak pernah bisa nembus, cahaya bulan atau matahari dia menembus. Nah, itu orang terakhir di sana dikatakan tadi kata Ibu, karena kejahatan yang sangat yang sangat buruk terhadap orang tua. Nah, apakah saya telah berpikir apakah itu Lokan Tarika Nirayo itu sama dengan Raka Wici, Bu? Karena kalau kita lihat kan, kalau kita Garuka Kama itu kan ada langsung terlahir di dalam Raka Wici, Bu. Apakah sama dengan Raka Wici, Lokan Tarika Nirayo itu? Terima kasih.
Ya, terima kasih, Pak. Itu berbeda, Pak. Kalau neraka Awici itu disebutkan adanya di perut bumi. Ada 5 perbuatan buruk yang ditambah satu lagi. Ada 5 perbuatan buruk yang mengakibatkan seseorang itu bisa terlahir ke alam neraka Awici ya, yaitu membunuh ibu, membunuh ayah, melukai seorang budak sampai mengeluarkan darah, memecah belah sangga. Nah, itu adalah langsung ya, sebegitu meninggal dia akan lahir ke Awici. Nah, kalau Lokantara Niraya itu adalah letaknya itu di antara 3 sistem dunia. Jadi kalau diumpamakan kita ada bola atau roda bulat kan, 3 biji, terus saling bersentuhan, di tengah-tengahnya kan ada bolongnya ya Pak ya, yang segitiga itu. Nah, dikatakan di situ. Dan Lokantara Niraya ini kalau neraka-neraka yang kita baca yang mana itu kebanyakan panas, ada bara api, kalau di sini luar biasa dingin dan ada air di situ ya, luar biasa dingin dan itu sangat gelap sekali. Jadi berbeda gitu, Pak. Terima kasih Bu. Saya pikir sama gitu soalnya melakukan karma yang berat kepada orang tua gitu. Berbeda, Pak. Karma yang berat kepada orang tuanya bukan membunuh kali ya, yang hal lainnya. Oke, oke. Mungkin yang nggak sampai meninggal ya. Mungkin siksa orang tua gitu ya. Ya, itu bisa Oke, oke. atau sering-sering membunuh orang atau membunuh makhluk lain gitu. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa perkembangan yang paling penting dalam Dhamma? Silakan Bu Dokter. Iya, terima kasih. Apa perkembangan yang paling penting di dalam Dhamma? Ini mungkin maksudnya apabila kita mempelajari, mempraktekkan Dhamma, perkembangannya atau hasilnya apa yang paling penting kali ya? Nah, Buddha itu mengajarkan kepada kita Dhamma itu ada 3 ya, Pariyati, Patipati, Patiweda Dhamma. Yaitu yang pertama adalah mempelajari Dhamma secara teori, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kita sekarang kan lagi belajar Dhamma secara teori. Tetapi Dhamma yang kita pelajarin itu juga harus dipraktekkan. Nah, mempraktekkannya ya harus sejalan, belajar dengan praktek. Jadi jangan belajar dulu udah harus katanya misalnya ya harus belajar Dhamma sampai mana baru praktek, itu bukan seperti itu. Tapi praktek dan belajar itu sama, sejalan. Nah, dari belajar dan praktek itu lama-lama batin kita akan meningkat. Melaksanakan sila itu juga termasuk praktek ya. Melaksanakan sila itu termasuk praktek juga. Jadi praktek itu melaksanakan sila, dana, perbuatan-perbuatan lainnya, dan juga samadhi, meditasi. Nah, di situ nanti kita akan memperoleh hasilnya. Hasilnya kalau sampai terakhir nanti hasilnya adalah merealisasi nibbana atau kita bisa mengeradikasi kekotoran batin kita, loba, dosa, moha dalam diri kita itu akan hilang. Tapi kalau kita rajin belajar, kita rajin praktek, terus loba dosa moha di dalam diri kita itu makin lama akan makin tipis gitu loh. Seperti dihamplas ya, seperti dihamplas makin lama makin tipis, makin tipis. Itu adalah perkembangan batin kita itu sudah makin tinggi. Jadi kalau kita sekarang perbuatan, kalau misalnya kita bilang ya, perbuatan buruk kita sekarang berapa persen? Perbuatan baiknya berapa persen? Dengan kita belajar dan praktek Dhamma, perbuatan buruk kita menurun, perbuatan baik kita meningkat. Itu adalah sudah kemajuan ya, kemajuan dalam diri kita. Nah, terus kekotoran batin kita juga tadi kan mulai menipis kan, yang tadinya misalnya 90% menjadi 89%, terus menipis itu adalah perkembangan atau kemajuan kita di dalam kehidupan kita atau perkembangan mental kita ya di dalam Dhamma itu terus maju. Nah, seperti itu. Ya. Ya, baik.
Bu Dokter, ini kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Sifat Buddha yang paling unggul untuk kita ajarkan di sekolah itu seperti gimana dan di rumah? Silakan Bu Dokter. Maaf tadi kurang jelas, sifat Buddha yang paling apa ya? Unggul. Oh ya, Unggul. sifat Buddha yang paling unggul yang harus kita ajarkan pada anak di rumah dan di sekolah itu apa? Ya, betul. Iya, Kira-kira sifat terima Buddha. kasih. Ini betul-betul hal-hal yang sangat mendasar di mana kita harus mengajarkan kepada anak atau generasi muda kita ya, sifat Buddha yang paling unggul itu apa sih? Nah, kita lihat ya, sifat Buddha yang paling unggul itu apa? Di sini sifat Buddha semuanya unggul, banyak ya, bagus. Nah, pertama, Buddha mengajarkan kita apa sih? Apa hal-hal yang mendasar yang Buddha ajarkan kepada kita? Kalau tadi berarti kalau diringkas dalam tiga kata adalah sila, samadhi, dan panya ya. Jadi Buddha itu mengajarkan kemoralan yang baik. Kita juga harus berdanah, berbuat baik. Jadi kita harus mengajarkan kepada anak kita siapa tuh Buddha. Buddha itu adalah seorang guru di mana dia mengajarkan kita supaya kita itu bahagia. Semua orang tentu ingin bahagia, baik anak kecil, remaja, dewasa maupun orang tua ya. Dan makhluk lain pun pasti ingin bahagia. Jadi mungkin pertama kali kita harus ajarkan kepada anak kita, kamu mau bahagia nggak? Kamu mau senang nggak? Nah, kalau kamu mau bahagia, mau senang, Buddha tuh udah ngajarin loh. Buddha itu sangat baik sama kita ya. Buddha itu sangat baik, metanya tinggi ya, cinta kasihnya tinggi. Dia mau lahir menjadi bodhisatwa, bercita-cita menjadi bodhisatwa, lahir sebagai sama Sang Buddha, itu untuk mengajarkan kita jalan kebenaran supaya kita itu bahagia, semua makhluk itu bahagia, terbebas dari penderitaan gitu lah. Nah, apa yang Buddha ajarkan supaya kita bahagia? Yaitu perbuatan-perbuatan baik. Kita harus berbuat baik supaya kita bahagia. Kita jangan berbuat yang jahat, karena yang buruk itu akan membawakan penderitaan. Contoh perbuatan baik, nanti kita kasih tahu, ya tergantung dari usia anaknya. Usia anaknya berapa. Lalu kita juga harus mengajarkan mereka juga sila dari awal harus diajarin ya. Sila supaya mereka itu memiliki cinta kasih kepada makhluk. Jangan menganiaya atau membunuh binatang-binatang. Lalu juga harus memiliki jangan mencuri. Ya, sila yang baik itu juga harus diajarkan selain diajarkan dana kepada anak. Nah, dan meditasi pun bisa diajarkan sih kepada anak sesuai dengan tingkatan umurnya. Ya, semoga bisa memadai seperti itu. Kalau mau lebih lanjut boleh silakan. Berarti yang minimal 5 sila itu juga ya, Dok ya, sejak dini ya. Jadi Jadi saya biasa ngajarin anak-anak saya itu, misalkan pas mereka ulang tahun atau hari kasih sayang. Jadi selain sharing coklat ke teman-teman dan guru-guru mereka juga anak-anak saya ajarin share coklatnya ke janitor atau Pak Satpam gitu sih. Jadi sharing happiness-nya bukan hanya ke teman-teman atau guru-guru yang di kelasnya, tapi coklat atau permen itu juga ke janitor yang biasa membersihkan toilet sekolah, mas-mas satpam yang biasa juga angkat-angkat tas mereka, kayak gitu sih Bu Dokter. Jadi benar-benar Iya, dari basic. iya bagus banget ya. Jadi mereka harus diajarkan berdana kepada semua orang yang mereka temuin, apalagi orang itu telah berjasa kepada mereka ya, yang membantu menyeberangkan, membantu membukakan pintu, membantu mengangkatkan barang berat. Jadi kita juga mengajarkan mereka supaya bisa membalas budi kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada mereka. Nah, Betul Bu Dokter. Selain itu juga ada hal-hal kecil yang sering luput dari
dari kita ya, kalau itu ada suatu perbuatan baik juga. Misalnya teman kita, misalnya teman dia nih, anak-anak di sekolah, temennya bukunya jatuh atau bolpennya jatuh dekat dia, terus dia ambilkan, kasih, itu juga perbuatan baik kan, dana tenaga. Nah, itu juga Betul. mungkin hal-hal kecil yang sering kita luput ya, kalau itu pun perbuatan baik yang harus kita kasih tahu ke anak ya. Bahkan menyapa gurunya dengan selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Itu pun perbuatan baik ya, memberikan senyum. Dana rupa ya, free. Iya, dan itu perilaku atau kemoralan yang baik juga ya, sila yang baik juga ya, menghormati gurunya, menyapa gurunya. Mungkin itu hal-hal kecil yang sering kita luput kalau itu bukan perbuatan baik. Biasanya kita sering lupa tuh, kita ingatnya hal-hal yang wah, padahal dalam Betul. kehidupan sehari-hari banyak hal-hal kecil yang kita bisa ajarkan ke anak dan kita kasih tahu itu adalah perbuatan baik gitu. Ya, bahkan sesimpel misalkan ketemu cleaning service, makasih Mbak, makasih Mas, itu juga hal-hal kecil sih. Ya, betul. Ya, Atau kalau mereka lagi nyapu, lagi ngepel, kita lewat tuh kan mengganggu mereka, kita permisi pun tetap itu ya. Itu adalah sila yang bagus ya. Etika ya, yang baik. biasanya di sekolah. Iya. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Mengapa Dhamma bertahan walau zaman berubah? Kan sudah 2.600 tahun yang lalu ya, Bu Dokter ya. Iya, kita semua tentu berharap Dhamma bertahan lama ya. Dhamma itu atau Buddha Sasana akan bertahan lama, itu tergantung dari 6 orang. 6 orang itu siapa aja? Yaitu Pasaka Upasika, Samaneri, Biku, Bikuni. Ya, kita umat awam perempuan upasika, umat awam laki-laki upasaka. Terus calon biku, bikuni, samaneri, biku dan bikuni. Di tangan 6 orang inilah Dhamma akan bertahan lama. Yang mana ke-6 orang ini harus menjalankan atau tetap mempraktekkan ajaran Buddha. Jadi mereka masih harus menjalankan sila dengan baik, belajar Dhamma, mempraktekannya, sehingga akhirnya bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian lebih baik ya, sehingga Dhamma akan bertahan lama. Jadi kita di sini sebagai upasaka upasika juga punya kewajiban dan punya peran penting dalam mempertahankan keberlangsungan atau ketahan lamaan Buddha Sasana ya. Jadi kita harus melaksanakan ajaran Buddha juga kalau kita ingin Buddha Sasana ini bertahan lama. Berarti kembali lagi ke praktek Dhamma ya, Bu Dokter ya. Jadi Belajar dan praktek, belajarnya jangan ya, lupa. belajar dan pariyati dan pati-patinya harus balance berarti ya. Iya, jangan praktek aja nanti teorinya lupa, hilang juga nanti. Great. Tapi Udah nggak ada yang belajar lagi. harus ditambah juga plus meditasi. Tambah meditasi juga. Sekarang kalau kita hanya praktek, nggak mau belajar, terus kita dari mana kita bisa tahu apa yang kita praktekkan itu sudah sesuai atau yang bermanfaat? Pasti pertama kita harus belajar dulu. Pasti harus ada teorinya dulu, nggak mungkin langsung praktek. Semua begitu kan? Pasti ada. Jadi kalau kita nggak belajar teori, langsung praktek, apa yang mau dipraktekkan? Kan nanti kita tidak tahu mana yang bermanfaat, mana yang enggak. Betul Sama sih. halnya seperti tadi, 4 hal menakjubkan dari seorang Tathagata. Orang-orang senang dengan kemelekatan. Pada waktu itu mereka nggak tahu kan, kalau kemelekatan itu akan membawa penderitaan atau lingkaran kelahiran kembali terus-terusan. Lalu Buddha mengajarkan jalan apa yang supaya untuk melepaskan. Nah, jadi tetap pertama belajar dulu kan. Setelah tahu ya sambil praktek belajarnya gitu. Tetap belajarnya harus ya pariyati pati-pati, patiweda akhirnya. Kalau boleh tahu Bu Dokter mengenal kalau boleh tahu Bu Dokter mengenal Buddhisme dari sejak kecil atau masa sekolah atau gimana? Dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD, sadus. Di sekolah ya Bu ya? Di Atau sekolah. pencarian sendiri?
Kenapa? Dari sekolah berarti. Dari Dari sekolah, betul. sekolah. Oh, Mm-mm. sadu-sadu. Berarti dari sejak kecil juga lah ya kan. Kalau kita yang di Pulau Jawa kan rata-rata ada, maksudnya sekolah kan bukan agamanya Buddha, tapi agama tetangga. Jadi, tapi dapat itunya kan dari sekolah minggu gitu loh, dari wihara sekolah minggu. Tapi itu sepertinya kurang padat ya, karena kan cuma dapatnya cuma seminggu sekali ya, betul ya? Kalau di Iya, sekolah kalau ada agama. pembelajaran agama Buddha, tapi kalau nggak ke wihara mendengarkan dhamma juga kurang sih menurut saya. Selain itu juga harus ada banyak diskusi sih, selain ke sekolah minggu, selain belajar Mm-mm. dari sekolah, juga harus ada diskusi damanya wajib sih. Kalau kurikulum yang dulu, kalau diikutin terus dari SD sampai SMA, itu sebetulnya lumayan. Lumayan juga pembelajarannya. Hanya kurikulum yang baru ini, yang kurikulum Merdeka, itu makin berkurang namanya, betul. Itu saya rada agak gimana ya, sayang juga ya. Sayang juga, tapi ya tergantung gurunya juga, karena kurikulum Merdeka, guru guru sekarang itu juga diberi kebebasan juga sih, beri kebebasan, tetapi pola belajarnya juga kan lain. Tapi jadi tetap damanya memang kurang kalau yang kurikulum sekarang ini. Saya masih ingat waktu saya masih kelas 4 Mm-mm. SD, guru agama saya, kalau yang rajin ke wihara nanti kan dapat cap itu, Bu Dokter, dapat cap kebaktian. Jadi itu Mm-mm. untuk ekstra nilai. Sebenarnya untuk encourage kitanya ke wihara sih. Kalau nggak ada cap kebaktian nggak dapat ekstra nilai. Dapat coklat nggak? Nggak coklat sih, jadi cap kebaktian. Jadi hanya kertas, terus stempel Nggak. logonya wihara gitu loh, Mm. Bu Dokter, Dari supaya gurunya dapat nggak dapat ekstra. hadiah kalau rajin. Hah? Nggak Dapat dapat hadiah, hanya tambah nilai aja. hanya tambah nilai sih. Ha-ha, betul. Kalau Ya, anak sekarang udah mulai berubah tuh minta hadiahnya. ya, zaman udah berubah ya. Tapi sekarang bisa denger dhamma dari YouTube ya, luar biasa juga sih. Nggak wajib ke wihara. Saya sering sharing ke teman-teman, saya ini umat Zoom, saya bilang umat YouTube. Malah sekarang saya jarang ikut kebaktian di wihara. Jadi misalkan ada waktu gitu, saya lebih memilih ambil short weekend retreat. Soalnya kan banyak long weekend gitu kan. Jadi ambil Kamis, Minggu, weekend retreat sih. Lebih memilih itu, mengheningkan diri. Nah, Belajar, ini ada gimana? problem baru lagi katanya. Problemnya apa, Problem Bu baru Dokter? lagi, bagaimana caranya mengembalikan umat datang ke wihara. Jadi nggak hanya via Zoom Oh gitu, atau ta. via YouTube. Tapi biasanya kalau perayaan ini kok, maksudnya perayaan selalu padat kok. Misalnya perayaan Waisak, perayaan Katina. Berarti setahun cuma 4 kali. Tapi lumayan, nggak juga. Maksud saya ya kebaktian tergantung pembicaranya sih. Kalau pembicaranya eh, misalkan biku ini sama nera ini yang bagus, pasti audiensnya banyak kok. Umat yang datang itu banyak kok. Tergantung topik dan mungkin tergantung narasumber dan topik yang dibawakan ya. Katanya kan sebelum pandemi umat ke wihara penuh. Pada waktu Heeh, pandemi mengajarkan umat supaya tidak berkerumun. Dan memang betul. dilarang juga ke wihara. Jadi Ya, via 2 tahun. Zoom. Nah, Mm-mm. setelah pandemi umat kebiasaan via Zoom dan YouTube. Jadi katanya sekarang tugasnya bagaimana mengembalikan umat ke wihara. Oh ya, sedemikian kah? Masa beneran berkurang sekian persen kah, Bu Dokter? Kalau di Bandung enggak sih, sudah Sudah balik sih. normal seharusnya toh. Kalau di Heeh. Bandung sudah kembali seperti semula sih. Saya Mm-mm. pribadi sih memang sangat jarang ikut kebaktian sih. Ya, ya, ya. Eh, ini ini ada statement dari saudara Irwan Hungiwan di Zoom. Kewihara itu penting karena kita bisa berinteraksi dengan sesama. Jangan pilih-pilih karena dengan datang
Kewihara itu sudah membuat karma baik, pola pikir yang keliru. Kalau kewihara tidak penting. Ya, setuju sekali saya. Tetap harus kewihara. Walaupun kita sudah banyak Zoom, sudah bisa YouTube, kalau di Zoom bisa interaksi seperti ini ya. Tapi kan interaksi ini juga kan terbatas ya, terbatas. Lalu kita interaksinya lewat layar. Tetap pasti Iya, akan berbeda kalau kita ketemu di komunitas, di orang, interaksi sosial kita juga lain pasti. Manusia kan makhluk sosial, kita juga harus saling sosial, diskusi dhamma juga lebih gimana ya? Mungkin bisa disebut lebih enak, lebih efektif ya, lebih efisien ya kalau lewat tatap muka ya, lewat komunitas, bisa biar diskusinya banyakan gitu. biar nggak miskomunikasi juga sih, Bu Dokter. Ya, betul. Ya. Komunikasi kalau lewat media begini bisa bis juga, ya. Bisa bis Miskom, juga. ya miscommunication. Ya, oke oke. Baik, mungkin ini waktu sudah menunjukkan 20 lewat 37 menit. Mm-mm. Mungkin bisa memberikan closing statement untuk Iya, kesimpulan Dhamma Talk pada malam hari ini. iya, terima Silakan, kasih. Bu Dokter. Iya, terima kasih. Dhamma Talk hari ini saya betul-betul kembali ke awal banget ya, kembali ke awal banget karena kita sebentar lagi akan memperingati Waisak. Jadi saya ambil hal-hal dasar kelahiran seorang Buddha, terus hal-hal dasar yang menakjubkan dari seorang Buddha itu apa, kita kembali mengingatkan kembali ya, mengingat kembali di situ. Jadi kita juga lihat kemunculan seorang Buddha, seorang Tathagata itu juga hal-hal yang kalau orang selalu bilang Buddha itu ya manusia biasa. Kalau menurut saya betul, itu manusia biasa yang luar biasa gitu loh. Nah, di mana ada hal-hal lain selain kelahirannya kembali aja sudah menakjubkan ya. Semua hal-hal seorang bodhisatwa, semua hal-hal dalam seorang bodhisatwa pada seorang bodhisatwa, dimulai dari dia memasuki rahim ibunya sampai lahir itu juga sudah semuanya itu menakjubkan. Sudah ada banyak simbol yang dia akan tahu. Terus apa yang dia ajarkan juga sangat menakjubkan ya. Itu bertolak belakang kalau kita lihat semua tadi itu bertolak belakang dengan kesenangan manusia ya. Tetapi walaupun bertolak belakang, ternyata banyak orang yang senang belajar dhamma, memahaminya, sampai akhirnya juga bisa merealisasi pencapaian apa yang dicapai oleh Buddha sendiri ya, yaitu pembebasan ya, pembebasan atau terbebas dari loba dosa dan moha, atau dengan kata lain telah terrealisasinya nibbana. Nah, sekarang kita hidup di sini, kita masih mengenal ajaran Buddha, kita masih belajar ya. Kita sungguh-sungguh sangat beruntung saat ini. Nah, dengan kita mengingat kembali, mengulang kembali kelahiran beliau, ajaran-ajaran beliau, hal-hal yang menakjubkan, semoga ini akan menjadikan kita bertambah yakin di dalam Buddha Dhamma, kita bertambah yakin di dalam mempraktekkan Buddha Dhamma, sehingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan akhir kita, pembebasan, yaitu terbebas dari loba dosa dan moha, sehingga bisa merealisasi nibbana. Sadu, sadu, sadu. Baik, tadi dikabarin sama operator kalau Saudara Heri ada raise hand ya. Saya mau konfirmasi apakah Saudara Heri raise hand sebelumnya? Boleh, silakan. Ya, Terima kasih, Bu Juliana. ya silakan Saudara Heri. Ya, Namo Buddhaya, Dokter Indela. Dokter, saya ingin bertanya, jika kita belajar Abhidhamma itu kan 89 per 121 cita, kemudian 52 cetasika. Gitu. Namun tadi disampaikan bahwa cuma 81 tadi ya, atau 89 yang Lokiya Cita itu, saya lupa. Cuman nggak sampai 121 itu intinya. Kemudian cetasikanya juga 51 kan. Yang ingin saya tanyakan, apakah di dalam 4 kebenaran mulia ini
yang dibahas hanyalah duka yang sehubungan dengan batin. Karena sekalipun Buddha kan masih ada selain duka secara batin, ada juga duka secara jasmani gitu. Nah, itu yang pertama, apakah hanya membahas duka secara batin. Kemudian tadi rupa 28. Itu untuk kita hanya untuk kita atau gimana? Karena ada 32 tanda agung di tubuh sama Sang Buddha. Berarti ada 4 rupa lagi dong. Biar pas 32 rupa gitu. Untuk khusus sama Sang Buddha itu yang kedua. Itu pertanyaan saya dulu. Nanti saya ada mau sharing juga sedikit tentang dasar kita sebagai Buddhis. Iya, terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Terima kasih ya, pertama-tama saya ucapkan dulu ternyata Pak Heri betul-betul baca slide saya ya. Betul-betul memperhatikan sampai terlihat tuh, padahal tadi hanya sekilas saja yang 4 kebenaran mulia. Memang di situ tadi saya menuliskan kebenaran mulia yang pertama itu ada dalam kurung ya, ada dalam kurung rupa 28, citanya 81, kata sika. Betul itu. Nah, terima kasih sekali ya, ternyata itu tidak luput dari perhatiannya Pak Heri ya. Kita mengenal cita atau kesadaran itu ada 89 atau 121 ya. Atau 121. Kalau yang 121 itu dihitung lengkap semua dengan jana-jananya. Kalau 89 yang jananya dianggap satu aja. Jadi jumlahnya 89 atau 121 ya. Jadi bukan 89 sampai 121 ya, 89 atau 121. Itu perbedaan dari cara menghitung. Nah, terus catasika atau faktor-faktor mental atau faktor-faktor batin kita itu ada 52 kita kenal. Rupa itu ada 28. Ya, 28. Nah, saya akan kembali sedikit dulu sebelum menjawab pertanyaan, kembali sedikit dulu ke tadi hal-hal yang menakjubkan dari seorang Tathagata. Nah, Tathagata itu di dalam Majjhima Nikaya 123 ditambahkan juga kalau seorang Tathagata itu juga mengetahui muncul, berlangsung, dan lenyapnya perasaan, persepsi, dan pikiran itu adalah suatu hal yang menakjubkan juga dari seorang Tathagata. Nah, karena apa? Karena seorang Tathagata, seorang sama Sang Buddha, itulah yang pertama kali yang bisa mengajarkan kepada kita, kepada makhluk, tentang keberadaan pikiran kita, perasaan kita, atau dengan kata lain kalau kita belajar dalam Abhidhamma, kita dan cetasika dan rupa ya, itu kita cetasika, rupa, dan nibbana itu termasuk ke dalam kebenaran hakiki ya, paramata dhamma, paramata saca. Nah, di mana seorang Buddha, seorang sama Sang Buddha lah yang bisa mengajarkan kepada kita paramata dhamma gitulah. Makanya Tathagata menyebutkan seorang Tathagata mengetahui perasaan, persepsi, dan pikiran dalam dirinya dan juga tahu dalam diri makhluk lain, orang lain, tentang muncul, berlangsung, dan lenyapnya itu adalah suatu hal yang menakjubkan juga. Karena ini hanya seorang sama Sang Buddha lah yang bisa mengajarkan hal ini yang kita kenal sekarang sebagai Abhidhamma ya. Jadi Abhidhamma itu hanya seorang sama Sang Buddha yang mengajarkan. Nah, itu adalah penjelasan yang tadi ya, yang slide tadi. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Pak Heri tadi. Di dalam dukkha arya saca atau kebenaran mulia yang pertama, kebenaran mulia tentang adanya dukkha itu disebutnya di dalam kurung di situ adalah rupa 28, citanya cuma 81 dan catasikanya 51. Nah, saya lompat dulu ke kebenaran mulia yang kedua ya. Dukkha samudaya arya saca, kebenaran mulia tentang sebabnya dukkha, yaitu tanha, keinginan atau kemelekatan yang gak ada habis-habisnya. Tanha itu adalah loba.
tanha itu sama. Tanha adalah loba cetasika. Sehingga cetasika yang 52 itu dipotong satu. Potong satu, jadi tinggal 51 gitu maksudnya. Karena lobanya ada di duka Arya Saca yang kedua. Di Catari Arya Saca yang kedua ya, di duka Samudaya Arya Saca. Nah, lobanya ada di situ. Sehingga Cetasika di duka Arya Saca atau keberadaan mulia yang pertama cuma 51, 52 potong 1 ya loba. Nah, citanya kenapa cuma 81, enggak 89? Nah, kita lihat cita 89 itu dibagi dua kelompok besar kan, Lokia dan Lokutara. Lokia ada 81, Lokutara ada 8, sehingga 89 jumlahnya ya. Nah, jadi yang cita 81 itu adalah yang Lokia cita. Nah, kenapa di situ cuman ada Lokia Cita 81? Karena duka itu adalah keadaan yang tidak memuaskan ya. Keadaan yang nggak memuaskan. Kenapa dia nggak memuaskan? Karena dia tidak kekal, anicca. Jadi tubuh kita lahir kecil. Terus remaja, dewasa, tua, mati. Ada sakitnya juga ya. Kita semua kan nggak ada yang mau sakit, nggak ada yang mau tua, kan nggak ada yang mau mati. Nah, itu adalah penderitaan duka ya. Tetapi duka ini itu hanya mencengkram mereka yang belum mencapai tingkat kesucian. Kalau mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian, mereka udah nggak dicengkram lagi oleh duka yang ini. Jadi dengan kata lain, duka di dalam Arya Saca itu hanya mencengkram makhluk yang belum suci. Sedangkan makhluk yang sudah suci itu tidak dicengkram oleh duka di dalam duka Arya Saca. Gitu maksudnya. Jadi makhluk-makhluk yang belum suci lah yang dicengkram oleh duka di dalam duka Arya Saca. Jadi citanya cuma 81. Jadi makhluk-makhluk yang belum suci, orang yang belum suci itu dicengkram oleh duka. Tetapi kalau kita lihat di dalam tilakhana itu anicca, duka, anatta ya. Nah, duka di dalam tilakhana dia mencengkram makhluk yang belum suci dan yang sudah suci sekalipun. Jadi citanya 89. Kenapa makhluk Arya Pugala atau makhluk suci pun masih dicengkram duka di dalam tilakhana? Karena tilakhana atau 3 ciri kehidupan atau 3 corak umum yaitu anicca, dukkha, anatta itu seorang yang telah mencapai tingkat kesucian arahat sekalipun dia berubah kan, dia lahir, dia masih bisa sakit, dia bisa tua dan dia akhirnya meninggal kan, itu adalah duka. Jadi mereka pun masih dicengkram oleh duka di dalam 3 corak kehidupan itu, dia nggak bisa lepas tuh. Walaupun seorang arahat tetap akan sakit, akan meninggal. Tetapi duka di dalam Arya Saca itu enggak. Dia sudah terbebas. Udah jelas Pak Heri tentang ini. Pertanyaan nomor 1. Ya. Terus pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 2, rupa itu ada 28. Di dalam para mata dhamma atau kebenaran hakiki atau di dalam abhidhamma kita kenal rupa itu ada 28. Ini beda halnya harus dibedakan dengan 32 tanda orang Cakawati ya. Purisa ya, seorang Purisa, Mahapurisa. Itu adalah ada 32 tanda Mahapurisa atau orang besar, yaitu tanda ini dimiliki hanya oleh 2 ya, oleh seorang Buddha atau oleh seorang Raja Cakawati. Itu ada di dalam Digha Nikaya. Itu adalah 32 tanda. Jadi bukan 32 badan jasmani. Jadi 32 tanda itu diantaranya lidahnya kalau dijulurkan bisa menutupi seluruh wajah. Terus jari-jarinya yang 4, jari 2 sampai 5 ini rata dan panjangnya sampai ke lutut. Itu adalah 32 tanda orang hebat. Purisa ya, Mahapurisa gitu loh. Kalau yang rupa 28 itu adalah Paramata Dhamma. Jadi tubuh kita ini ada
28 unsur di dalamnya, yaitu unsur padat, unsur gerak, unsur utuh atau temperatur, ya seperti itu dan sebagainya. Gimana Pak Heri? Ya, Bisa terima kasih, jelas? dokter. Saya izin berbagi, dokter. Iya, silahkan. Jadi kita sering ya membaca aku berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Nah, aku ini siapa gitu kan? Ada dua jenis. Yang pertama adalah aku ini adalah para makhluk yang masih terdapat di alam sangsara, 31 alam, salah satunya gitu kan. Yang ingin terbebas dari kelahiran alam rendah dan ingin lahir ke alam bahagia. Namun kalau cuma sampai di sini, apa bedanya kita dengan umat lain gitu kan? Kalau tujuan kita cuma gitu. Makanya jenis kedua aku ini adalah orang yang ingin mencapai kebuddhaan. Entah itu sama Sang Buddha, Pacika Buddha, atau Sawaka Buddha. Yaitu nanti ada di Sangga nanti. Jadi aku adalah itu ya, para makhluk dua jenis. Yang satu ingin terlahir di alam bahagia dan tidak ingin terlahir ke alam rendah. Yang satu lagi adalah ingin mencapai nibbana, merealisasikan nibbana supaya menjadi kebuddhaan. Berlindung. Berlindung adalah berjuang. Berjuang untuk menghalau segala yang buruk yang menyebabkan orang terlahir ke alam rendah. Atau berlindung ini bisa menjadi blueprint bagaimana caranya supaya mencapai atau merealisasikan nibbana. Berlindung kepada siapa gitu? Berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ternyata semalam kan saya ikut. Buddha yang dimaksud bukan Buddha historis, karena Buddha historis sekarang hanyalah rupang. Tapi Buddha secara esensi, kalau orang Tantra bilangnya Dharmakaya. Gitu. Jadi Buddha secara esensi adalah kita berlindung bagaimana kita melepas kemelekatan gitu. Jadi juga sempat disinggung. Lalu Dhamma itu apa? Dhamma itu bukan YouTube, bukan juga buku Parita. Jadi kalau kita merasa baca buku Parita dan YouTube sudah cukup, itu bukan Dhamma yang sesungguhnya. Karena itu cuma pinjam dari Sang Buddha. Dhamma yang sesungguhnya adalah ehipasiko, membuktikan ke dalam diri kita sendiri, menghayati ke dalam batin kita sendiri. Sangga adalah, nah itu, 4 pasang makhluk. Jadi yang dimaksud Sangga adalah Arya Sangga. Jadi Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahata, dan dibedakan menjadi Magga dan Pala, makanya bisa jadi 8 pasang. Nah, di dalam Anguttara Nikaya, Mahanama bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha bagaimana menjadi seorang perumah tangga dasar yang baik gitu. Lalu Sang Buddha mengatakan Wisudi, menyatakan aku berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, lengkaplah triratna. Kemudian apalagi lanjutannya adalah sila. Yang wajib itu kalau kita mengenal 3 jenis sila, ada yang wajib ada Pancasila. Selanjutnya adalah Attasila yang kita lakukan di hari Uposatha, dan Dewasaka juga sudah memberikan 5 manfaat. Salah satunya adalah membuka pintu rezeki, kemudian untuk akhirnya adalah terakhir di alam surga gitu. Jadi ada 5 manfaat. Saya cuma sebutkan 2 karena waktu ya. Nah nanti boleh tuh setiap Uposatha atau mau menjelang Waisak ini kita boleh Attasila. Bagi yang mungkin kerja kantor, lalu di bidang musik boleh juga hanya menjalankan 6 sila gitu. Jadi sila 78 kata Bante tidak dijalankan karena tuntutan dari pekerjaan. Nah, namun kalau misalnya masih terkendala di dalam hal makan, boleh 5 sila, namanya Pancamasila. Dengan ciri khasnya, biasanya sila ketiga Kamesu Micacara harus diganti dengan Abramacharya. Itulah ciri Uposatha. Lalu apa yang selanjutnya adalah dasasila gitu. Sila untuk samanera ya, ikut pelatihan Pak Baja lah, bagus juga gitu. Jadi itu bagian sila. Bagian selanjutnya adalah satipatthana. Jadi satipatthana kan ada 4 landasan perhatian. Ada kaya, ada wedana, ada citta, ada dhamma. Yaitu perenungan terhadap tubuh, perasaan, wedana,
kita ada bentuk-bentuk pikiran dan dhamma segalanya. Gitu. Jadi Satipatthana, jangan merasa kita sudah umat Buddha hanya berdasarkan KTP, kalau belum meditasi. Kita kalah malu dengan umat tetangga yang mau belajar dari Bante gitu. Bagaimana cara meditasi. Gitu. Jadi sila dan meditasi atau bawana. Nah, bagaimana pula kaitannya tergantung dana? Kan kita tahu jenis-jenis dana. Itu hanya salah satu upaya dari Sang Buddha untuk melembutkan hati kita yang penuh dengan loba. Harus dimulai dari situ supaya kita setidaknya kan awalnya itu melepas materi, kemudian nanti melepas secara diri yaitu menjalankan sila dan meditasi gitu kan bilangnya. Terima kasih dokter. Iya, terima kasih Pak Heri, lengkap sekali ya sharingnya ya. Mulai dari sila, dari satipatthana, dana, dimulai dari 3 perlindungan. Ya, terima kasih atas sharingnya. Sadu, lengkap banget ya Bu Dokter ya. Saya sempat wow sampai Satipatthana. Kayak Nupasana, Wedana Nupasana, Cita Nupasana, Dhamma Nupasana, luar biasa. Tapi memang wajib sih, wajib kita mengikis loba dosa moha. Ya, saya yakin umat Buddha tujuannya pasti nibbana ya. Padamnya kilesa, padamnya kotoran batin. Jadi mulai dari basic dulu. Ya, dengan sehari-hari ya, dengan sharing. Kalau kita berdana kan sebenarnya itu charity dan melepaskan apa ya, sesuatu. Misalkan contoh, saya juga baru belajar sih. Kalau kita berdana itu usahakan berdana kepada biku sangga itu jadi barang yang ada di rumah, misalnya makanan yang ada di kulkas gitu sih. Kalau misalkan kita ke supermarket beli dulu tuh seperti nggak melepas yang ada di rumah gitu loh. Aku pernah dengar Dhamma Talk dari guru Dhamma siapa gitu, lupa. Jadi sekarang saya biasanya beli dulu stok di rumah. Oh nanti tinggal oh ya ini. Jadi stok yang banyak itu yang kita share, yang saya bawa ke wihara. Baiklah, anumodana atas uraian Dhamma dan sharing Dhamma Bu Dokter pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada malam hari ini dapat kita resapi dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita perbuat dari pagi hingga malam ini dengan membacakan Parita Patidana. Kepada operator dipersilakan slide-nya. Terima kasih. Patidana. Punya sidani katasa yananani katani me te sanca bagino hontu satanata pamanaka ye piya gunawanta ca maya mata pitadayo ditame capya ditawa anemaja tawerino sata titanti lokasmin te buma catuyonika panceka catuokara samsaranta bawa bawe nyatamye patidaname anumodantu te sayam ye cimam napajananti dewa te sam nivedayum maya dinyana punyana anumodana hetuna sabe sata sada hontu awera sukajiwino kema padan capa pontu te sasa sijatam subang. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, marilah kita tutup acara sebulan pendalaman Dhamma dengan membacakan Paritana Makarapata. Arahang sama sambudo bhagawa
Budang Bhagawantang Aviwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, saya kembalikan kepada MC pada malam ini. Silakan Sister Amelia. Terima kasih Saudari Juliana. Baik, setelah memanjatkan parita suci dan mendengarkan uraian Dhamma, kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sedama untuk melakukan kebajikan lainnya, yaitu dengan berdana demi menyokong perkembangan Buddha Dhamma. Berikut untuk donasi Dhamma Sakaca online. Baik, akhir kata kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara ini, dan terima kasih kepada Yang Mulia Biku Sangha, Yang Luhur Samanera, atas silani, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara-saudari sedama, yang telah mengikuti sebulan pendalaman Dhamma kali ini hingga selesai. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan, khususnya di bulan Waisak ini. Saya Amelia Larissa, pamit undur diri, Sotihotu, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih.